Harus mobil bebelku. Oke. Ini. Ya, santai-santai saja kita, Pak. Oke, Bang, siap. Santai-santai saja kita gelah baca melala pemikiran-pemikiran si produktif, arah percakapan tidak. Jadi Pak, wakaf dari awal tahun 2019 sampai sekarang udah hampir 1,5 tahun lah kita itu ya. Ya. Mengikuti perkembangan. Jadi sampai akhirnya kami dipilih dan ditetapkan menjadi calon bupati kita. Pasang surut, naik, turun, gelombang-gelombang, berita-berita, segala simpang siur, sudah kita nikmati bersama Impalku. Iya. Jadi sampai saat ini, setelah kami benar-benar ditetapkan sebagai calon wakil bupati dari PDIP, apa refleksi itu, Impalku? Ya, refleksiku bahwa kemenangan itu adalah, kalau memang itu rencana Tuhan, pasti akan diberkati begitu. Kita hanya berusaha yang terbaik saja begitu. Jadi akal pikiran manusia boleh saja, tapi kita tahu dari awalnya bahwa masuknya kita menjadi peserta partai politik tujuannya bukan untuk mencari ekstensi diri, tapi adalah untuk melayani Tuhan melalui pelayanan tata gereja kita. Ya, saya adalah orang GBKP, gitu ya, bahwa warga gereja itu harus berpartisipasi aktif sebagai garam dan terang, begitu ya, sebagai pilar-pilar gereja. Ini yang misi kita yang sudah kita diskusikan tahun-tahun di berbagai kegiatan, dan saya sebagai aktivis muda GBKP gitu ya, Permata, Klasis gitu ya, udah 30 tahun merantau. Saya sudah bekerja 25 tahun di perusahaan asing dan sebagainya. Ketika saya dikasih visi oleh Pak Inget Sembiring ya, seperti kita tahu sama Bang Adalgin, sama-sama kita ya, untuk masuk ke dalam dunia politik yang memang benar-benar baru bagi kita di bulan Februari tahun 2019 ya, kita bersama-sama Bang Helman, Bang Amos, Bang Adalgin ya, untuk menerima pesan ya, dream dari Pak Inget Sembiring sebagai tokoh Karo, itulah yang memulai perjalanan ini, Bang. Jadi kalau refleksi saya adalah beliau adalah sosok yang memberikan inspirasi bagi kita sebagai anak muda Karo, dan hari ini saya menyatakan 3 hari yang lalu ya, tanggal 11 kemarin, kami sebagai pribadi terima kasih kepada Partai PDIP dan juga kepada semua stakeholder. Mungkin saja banyak orang yang diwawancarai mengapa saya diajak untuk menjadi wakil Bang Iwan gitu ya. Terima kasih juga kepada Joshua Ginting dan tim semua gitu ya, tim yang Bang Budiman Ginting pertama ya, seorang yang humble sekali, Bang Budiman. Saya harus terima kasih pada orang-orang yang 3 besar yang masuk di seleksi PDIP, dan saya dipilih menjadi wakil juga anugerah Tuhan. Jadi saya tidak pernah merasa kemenangan ini adalah kemenangan saya, tapi bagaimana kemenangan kita bersama untuk membangun Karo, sama seperti cita-cita mulia kita bersama. Ini Bang refleksi yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Jadi kalau kita anggap kamu benar-benar bahwa ternyata Tuhan lebih berkuasa, Bang. Amin ya. Dari semua lingkungan, dari percakapan, dari ulur, bahkan ada yang mengancam dan sebagainya. Ternyata doa-doa kita dan keyakinan kita kepada Tuhan itu adalah itu yang paling utama, ya, itu paling utama. Dan juga seperti kami bilang tadi, benar bahwa awal percakapan kita itu adalah ketika kita minum kopi bersama dengan senior-senior kita, bahkan paling senior salah satu ya, Bapak Ketua Emeritus Inget Sembiring, Bang Helman Pandia, juga yang sampai saat ini berdedikasi melalui bidangnya sebagai saat ini sebagai sekretaris Yayasan PPM ya Pak ya. Dan juga adik kita itu Jan Ramos tuh yang luar biasa.
luar biasa profesional dan apa namanya, kita bangga sekali punya generasi-generasi yang ya seperti seperti Ramos dan juga generasi-generasi sebelum kita yang seperti Kang katakan tadi. Bahkan kita pernah berdiskusi Pak, kalau misalnya Pak ingat sendiri itu, kalau kita mencari satu orang tokoh Karo yang paling banyak berkontribusi hati dan pikirannya itu barangkali beliau lah ya Pak ya. Yes, setuju Bang. Beliau lah. Oke, jadi saya kira kita sangat bersyukur Pak bahwa ternyata kami bisa masuk. Dan aku coba melihat 2 hari terakhir ini, 2 hari atau 3 hari terakhir ini. Begitu kami dipublikasikan sebagai calon wakil bupati, itu muncul harapan akan terjadinya perbaikan di Tanah Karo. Meskipun ada juga yang sanksi, ya ini coba kita diskusikan nanti. Harapan itu muncul, harapan terlihat dari ramainya, semangatnya, respon-respon baik di grup-grup WA, baik di apa namanya Pak, di Facebook dan medsos yang lain, dengan munculnya Kang sebagai tokoh muda, tokoh yang tidak terkenal selama ini karena lebih banyak memilih tempat untuk bekerja secara profesional, hidup di keluarga, hidup di pelayanan, hidup di pelayanan anak muda, sehingga kalau di Jakarta ini Balku, Jakarta dan juga di Medan, di Tanah Karo, tidak ada yang tidak mengenal siapa Budianto Sulaki sebagai tokoh muda BPKP, tokoh muda gereja kita, dan juga seorang profesional yang bekerja di perusahaan Prancis sampai level direktur, bahkan menjadi penasehat di situ. Dan satu lagi Pak, kamu tetap belajar. Aku tahu kamu saat ini juga sedang kuliah S3 di UI. Wah, ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Keluarga juga keluarga yang apa namanya sederhana gitu ya Pak, sederhana, dan itu terlihat dari postingan dulu dan juga dari interaksi kita. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana kamu bisa membawa harapan dari orang Karo ini Pak? Baik, harapan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus dikerjakan, harus yang dieksekusi. Ketika kita masuk di dalam dunia pemerintahan adalah dunia yang baru bagi saya. Tapi saya sebagai seorang individu merasa rendah diri saya karena saya nggak punya pengalaman di pemerintahan. Saya harus akui itu. Tapi saya juga akan bekerja keras, akan belajar keras, akan bertanya kepada orang yang ahli-ahli pemerintahan, dan saya sudah sedikit-sedikit membaca bertahun-tahun yang lalu bagaimana mengelola pemerintahan, adalah yang sebenarnya adalah dari Konfusiusme, seorang tokoh filsuf yang agung dari Cina. Sebenarnya untuk memimpin pemerintahan itu dimulai dengan habit, kebiasaan dulu. Individu yang punya kebiasaan baik akhirnya menghasilkan kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik menghasilkan karakter yang baik. Karakter yang baik menghasilkan reputasi yang baik. Jadi dari pemerintahan Cina yang saya baca itu, kalau begitu, dari bawah dulu, ya, jadi ada track record yang dilihat. Tidak bisa jadi wali kota di Cina sana, dari zaman dulu gitu, kalau nggak punya track record yang baik gitu. Nah, saya kira hal-hal itulah yang bisa mendasari saya. Silahkan lihat semua track record pemimpin yang Anda akan pilih. Kalau ada yang lebih baik, silahkan. Saya tidak melarang. Itu memang rencana Tuhan. Tapi silahkan juga lihat saya. Silahkan izinkan saya untuk bisa menjadi pelayan pelayan rakyat. Kalau saya memberikan harapan, saya tidak mau banyak janji, tapi saya akan bekerja sama seperti nanti yang kami sampaikan sama Pak Iwan Sembiring sebagai Bupati, ketika kami komitmen, dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, kita melakukan melakukan tanggal 11 Agustus 2020 kemarin, memberikan pembekalannya, ceramah pembekalan adalah untuk menghindari politik uang dan untuk tidak korupsi sebagai pemimpin pemerintahan.
untuk juga mencintai rakyat, untuk bekerja keras. Itu adalah nilai-nilai yang saya dengarkan bersama-sama dari media langsung, secara langsung, bagaimana Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, mantan Presiden Republik Indonesia, menjelaskan, hati-hati loh, jangan mentang-mentang jadi kepala pemerintah, jadi sombong, jadi lupa rakyat. Jangan korupsi. Nah, hal-hal seperti itu akan kami terjemahkan dengan pekerjaan, dengan berkarya. Tidak lagi banyak-banyak bicara, berkarya, apa yang sudah bagus ya kita kembangkan, yang tidak bagus kita perbaiki. Mungkin harapan itu akan dibuat dalam suatu skala ya, skala prioritas. Tidak mungkin juga kami sebagai pemerintah yang baru, saya semua bangsa tidak, bikin prioritas tahun ini apa, tahun depan apa, skala berkala dan semua. Saya berharap harapan itu bukan harapan kepada kami, tapi harapan kita semua dan masyarakat dan rakyat kalau kami dikasih amanah untuk mengerjakannya, awal kami, kontrol kami, ini satu sistem yang baik. Sehingga harapan itu bukan harapan saya atau harapan Pak Iwan, tapi harapan orang Karo. Harapan Karo adalah perubahan Karo yang lebih baik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, Bang Analgin. Bagus sekali Pak, bagus sekali. Jadi artinya kami siap untuk mengemban harapan dari orang Karo itu untuk melakukan Karo perubahan di Karo ya Pak ya. Oke. Belum kita menyinggung apa yang tadi kami sudah sebutkan soal politik uang dan sebagainya. Kita lihat dulu hal yang lain. Misalnya begini Pak. Apa nanti prioritas dulu di dalam ya mungkin nggak terlalu lama juga ya periode pemerintahan ini kalau nanti menang ya Pak ya, itu sekitar 3,5 tahun atau 4 tahun kalau saya tidak salah Pak. Begini, saya mengikuti banyak seminar-seminar tentang Karo yang lebih baik dan kita juga dalam beberapa kali sama ya di grup itu. Jadi ada strategis, ada taktis ataupun yang segera perlu dibenahi. Ya, ini bagaimana pandangan dulu nanti? Yang strategis itu di diskusi terakhir kemarin itu maunya Karo itu dibangun dalam 3 fokus: sumber daya manusianya, pertaniannya, dan juga pariwisatanya. Ya, ini 2 hal ini sudah dibicarakan secara lebih detail kemarin melalui web seminar, yaitu sumber daya manusianya, pertaniannya, dan juga pariwisatanya, tentu saja nanti dengan infrastruktur yang berkaitan dengan itu. Itu strategis Pak. Itu strategis. Yang jangka pendek yang perlu dibenahi, kalau orang Kawan Jahe, orang Teluk Karo itu air bersih, air minum. Apakah ini sudah ada juga di dalam program Dwi Baku? Baik, kami sama Bang Iwan sudah ada beberapa rencana program yang mungkin belum bisa kami publish, ya, yang belum kami publish. Tapi yang pasti apa yang sudah dibicarakan oleh masyarakat, harapan masyarakat itu mungkin akan kita teruskan. Tapi saya sama Bang Iwan sudah membuat beberapa pikiran adalah kalau saya pribadi nanti akan kami diskusikan dengan Bang Iwan sebagai calon wakil bupati adalah tahun pertama ini yang harus kita bangun adalah mental manusia Karo itu. Mental manusia Karo ini. Ya. SDM itu bukan hanya sekedar sebagai individunya, mentalnya itu. Betul. Gimana mental orang Karo seperti itu? Baik sebagai pegawai pemerintahan, baik sebagai anak sekolah, mahasiswa, sebagai orang tua, baik sebagai perantau, baik sebagai orang yang telah sudah lama meninggalkan kampung. Bagaimana kita bersama hari-hari kita kerina, hari-hari kita Karo, kayak Abang Analgin selalu sampaikan visi ke saya juga ya sebagai adik Abang ya, kita banyak bersama dalam berbagai hal pelayanan pemuda, bahwa mental itu dulu. Kalau blok mental itu sudah terbuka, akan bisa menerima banyak masukan. Tapi kalau tidak ada gunanya kita bicara tentang pariwisata dan sebagainya. Nah, kami sebagai pelayan KAM, saya menganut satu konsep nanti, mudah-mudahan Bang Iwan nanti setuju, adalah kita konsep misi utama adalah servant leadership, pemimpin pelayan. Bahwa kayak apa yang dilakukan oleh Jokowi, Obama, kami melayani. Sudah, kita bukan kami melayani, kami mengabdi sama KAM. Nah, banyak teori, banyak yang mencari bagaimana pelayan, ya kami akan mengerjakan apa yang selama ini belum terkerjakan. Jadi yang kami sampaikan tadi apa program-program utamanya pasti nggak mungkin bisa saya sendiri atau Bang Iwan, nanti akan kita bicarakan dengan legislatif gitu ya, dengan eksekutif, dengan musrembang dan sebagainya. Tapi
harapan kami sebagai pemimpin yang baru ya adalah bagaimana keterlibatan daripada seluruh orang Karo, baik Tanah Karo itu dulu bukan hanya Kabupaten Karo, dari Serdang sampai ke Medan, sampai ke Langkat, ya perantauan semua orang Karo ini kita akan panggil. Jadi kalau saya kemarin bicara di Madraman maupun di Gereja Peduli adalah saya bicarakan adalah ada program seperti yang Bang Anil sudah kita diskusikan dalam Karo Leadership Center sebelumnya, yaitu adalah Tanah Karo Erdilo, orang Karo di Erdilo, memanggil para diaspora semua yang ada di seluruh Indonesia ataupun di dunia untuk sama-sama bangun Karo. Gitu. Ya, karena ini bukan kami sendiri, bangun Karo, kami bikin nanti suatu rumah perubahan yang dimana untuk menampung inspirasi daripada kita semua. Lalu saya sudah buat satu program adalah bagaimana kita itu Tanah Karo Erdilo ini adalah seperti yang sudah kita diskusikan dulu, yaitu dibutuhkan 100 orang PhD, para doktoral alumni Karo untuk membangun Karo yang memiliki kepedulian dan kecintaan luar biasa bagi bangunan Karo. Dibutuhkan 100 orang ahli IT Karo yang berbahan bagi orang Karo. Dibutuhkan 25 orang motivator mental, spiritual untuk orang Karo. Dibutuhkan 50 orang para pemimpin besar atau pembangunan ahli atau teknokrat, orang-orang Karo kayak Pak Cerdas Kaban, bekas Deputi Menteri, Pak Panginangin, bekas Deputi Menteri, Pak Nelson Barus, bekas Eselon 1 Departemen Kerusian, Departemen Perhubungan dan lain-lain. Orang-orang Karo yang sudah ada lagi Pak Simpson Ginting, bekas Atase dan sebagainya. Orang-orang Karo yang pernah ahli komunikasi, ahli apa yang para ini harus membangun waktu untuk membantu kami dalam pemerintahan. Lalu butuhkan mahasiswa part time 1.000 orang untuk mendampingi desa-desa di Kabupaten Karo. Ada 4 orang gantian. Nanti ada Menteri Pendidikan sekarang sudah membentuk namanya kurikulum merdeka gitu ya. Jadi kuliah itu nggak 5 tahun, nggak 3-4 tahun, tapi 5 semester. Setelahnya 3 semester adalah mengabdi pada masyarakat. Nah, kita butuhkan mahasiswa yang mau magang di pemerintahan Karo di desa untuk mengurus desa. Lalu kami membutuhkan adalah dibutuhkan mungkin 50 para konsultan investasi memasuki industri ke Kabupaten Karo. Jadi kita nggak cukup aja menentukan PAD, sekarang harus membangun industri-industri. Nah, jadi saya ingat sebuah tulisan dari Ibu Mother Teresa, ya, dia bilang daripada mengikuti kegelapan, lebih baiklah kita menyalakan sebuah lilin. Jadi harapan kami adalah para orang-orang Karo diaspora yang telah merantau ini, apakah yang di mana saja, mari kita buka komunikasi, ini Karo, ini tanggung jawab bersama, mari kita berubah dan kita sama-sama. Kami hanya sebagai fasilitator saja agar Karo ini berubah, Bang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bang. Bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Ada 1-2 nama lagi tadi yang setelah kami sebutkan tadi, misalnya Bang Alex Barus, PhD. Yes, sorry ya, Pak Alex Barus, ahli industri di Morowali ya. Morowali ya. Bang Masa Manik. Masa Manik juga ahli pemerintahan. Masa Manik. Ya. Itu juga banyak sekali. Wah, itu dedikasinya itu untuk Karo itu luar biasa. Iya. Pal, sama. Begini, selama ini pun, sebelum itu, semua yang kau sebutkan tadi, 80% itu udah ada, aku yakin. Bang Helman Sembiring juga, Bang Helman Sembiring. Iya. Ya, aku pernah buat tulisanku di blog, itu udah lebih 100 orang tuh, Bang. Bahkan beberapa itu bergerak profesor, Bang. Dari usia 26 tahun dokter kita itu udah ada, Pak. Iya. Dari usia 26 tahun. Barusan aku wawancara seorang adik kita masih berusia 25 tahun. Belum 25 tahun lah. Kerja di Boston Consulting Group, Pak. Yes. Konsultan nomor 1 terbaik di dunia, Pak. Iya. Humble sekali. Jadi kalau dari sisi ketersediaan, dari sisi Karo diaspora itu udah ada orangnya. Dan selama ini pun sudah menunjukkan perhatiannya pada Tanah Karo. Tapi Pak, lalu kita mencari-cari siapa yang salah. Salah satu yang dirasakan oleh teman-teman diaspora itu, dan kamu juga, kita rasakan juga adalah ketika kita punya ide, diiya-iyakan, tapi tidak ada follow up-nya sama sekali.
Makanya ini pertanyaan sederhananya, bagaimana nanti kami ini bisa memberikan tempat kepada itu tadi semua, Pak? Apa yang sudah kami pikirkan? Supaya semua karo diaspora itu benar-benar ide-idenya itu bisa termanfaatkan untuk membangun tanah karo, sehingga tanah karo itu kita bikin lebih maju dari Singapura, Paul. Ya. Gimana? Era sekarang adalah era big data. Era big data adalah era menggabungkan seluruh informasi, lalu mengolahnya dan mempresentasinya, menganalisanya, lalu memberikan output kepada stakeholder yang memilikinya. Kami kira untuk bagaimana mengakomodasi pikiran-pikiran daripada stakeholder Hotel Cardo, kita akan membuat satu rumah, bukan rumah ya, jadi seperti satu badan tersendiri nanti di pemerintahan Karo yang diisi oleh anak muda yang ahli IT untuk menampung semua. Kita bikin komunikasi weekly, mingguan, bulanan, kasih reporting perkembangan akan transparan. Bang Iwan pernah bicara kalau perlu untuk proyek kita bikin e-budgeting seperti yang dibuat oleh DKI Jakarta. E-budgeting, e-government, e-communication, buka semua portal-portal. Kita banyak ahli-ahli IT, kita buka semua dan transparan saja. APBD berapa, mengapa ini PAD berapa, bagaimana, silakan kita panggil dan wacana semua dan bukanya transparan seperti rumah yang terbuka bagi kita. Dan orang Karo seperti itu sebenarnya. Filosofi orang Karo adalah filosofi keterbukaan, kejujuran. Adilalik bas kita si kulit buta menanda bruta sinanta sapati aku mama sapati aku mami sapati aku gila bibi kerina sapati aku abang atau adik bruta aku terjabut aku lihat biaya aku orang Karo akan menolong ada kematian kayak kita orang Karo akan menolong orang Karo kuat sekali dalam bidang saling membantu asalkan transparan asalkan jujur. Saya kira ini benar harus pemimpin yang akan Anda pilih nanti adalah pemimpin yang mau membuka hatinya dan jujur dan terbuka saja. Sama orang Karo kuncinya adalah kejujuran dan keterbukaan. Hanya itu saja, Pak. Keterbukaan dan kini hamatan, Pak. Satu lagi. Hamatan, ya. Mahamat man orang tua teman kelas depan. Betul sekali, Pak. Dan aku kenal kamu selama ini adalah orang muda yang sangat menghambat orang tua. Sama-sama, Bang. Belajar dengar aku, Bang. Belajar dengar. Luar biasa. Kamu menghambat. Adik DJ senior kita, senior adat, senior agama, pendeta, ICP, adik 10 kala, juga penilaian Duman Budianto ini kan. Aku yakin sekali 10 yang mengatakan alhamdulillah, mantap. Menghambat, bacar, la pelit, suka mentraktir. Aku kuanggap selama perjumpaan tebal, ngopi-ngopi, kamu bayar 6 kali, aku 1 kali, Pak. Sorry, Pak. Lalu, Bang. Intinya, aku kejapkan, Bang, juga hati Tuhan, ibas keluhun kami. Saya sudah rasakan bagaimana Tuhan tolong kehidupan kami. Kami, seperti yang di profil saya, kami dari keluarga yang sederhana, Bang. Bapak saya juga bukan orang berpendidikan, cuma tamat STM, ibu saya cuma tamat SMP. Bapak saya juga dari keluarga yang biasa, kedai kopi, dan saya dididik dari kecil sama ibu saya. Walaupun ibu saya nggak sekolah tinggi, tapi harus ke gereja rajin. Harus sekolah dengan benar, dan harus bantu orang tua. Pulang sekolah harus bantu orang tua jualan. Jadi, dalam pengertian ini, kami sapati kali membuka, Rebinaga, jadi telah banyak orang yang menolong kami, Bang. Dari kami masa kecil sampai hari ini, terus orang menolong saya, menolong kami keluarga. Jadi, kalaupun apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, bukan karena kami berlebih, Bang, tapi karena kami tahu pernah menjadi orang yang nggak punya. Bukan karena banyak berlebih, tapi kami tahu betapa orang lain yang membutuhkan. Mungkin hanya hal-hal itu, Bang, filosofi seperti itu yang kami kerjakan, Bang. Jadi, si kedua kan kalau Karo, Nina pernah ingat kalau setelah aku berangkat tahun 20 adalah adik kita kalau mesra udah perpusuh katanya. Jadi itu juga penting ya. Saya juga begitu, karena saya orang susah dulu, saya nggak gampang mengeluh. Jadi apapun yang kami kerjakan hari ini, Bang, adalah bukan untuk mencari popularitas atau mencari mencari pujian atau mencari uang, tapi adalah tulus hati saja melayani orang lain dan berbuat baik. Ya, kalau orang lain terberkati, ya kami percaya
mungkin kehadiran kami yang di dunia ini berapa tahun bang, paling 60 tahun, 70 tahun, setelah kita akan mati, apa yang kita bawa, nggak ada apa-apa. Kalau bisa kita menjadi berkat, menjadi inspiring man, ya, menjadi orang yang memberikan inspirasi, generasi muda Karo ini ada ribuan lagi, ya, mungkin nanti puluhan ribu lagi yang membutuhkan role model bang, seperti Bang Anel Gin, seorang sosok apa namanya yang kami selalu banggakan dan hormati ya, sebagai sosok apa namanya tokoh muda juga yang sangat pembelajaran, dan saya belajar dari kamu juga, dari Bang Helman, sebagai dua sosok yang penting dalam hidup saya selama saya merantau, berinspirasi. Saya mau belajar juga, kalau lah Tuhan izinkan di akhir hidup saya ini, saya bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik saya dan bagi generasi muda di bawah saya, bang. Hanya itu saja, bang, sebagai orang Karo, bang. Tidak ada yang lain. Jadi ku tangkap bahwa kesederhanaan hidup orang tua, ya, itulah yang mengajarkan karma. Ya. Dan juga saya ditolong orang, bang. Setelah orang tua saya sederhana, saya merantau ke Bandung, saya kuliah. Banyak sekali orang-orang yang menolong saya dalam perjalanan hidup saya sampai hari ini, bang. Di kantor, di mana-mana, banyak orang. Jadi ibu saya almarhum, nande kami ngerana begenda. Nande kami, aku beberapa pelawi, kempu iting, kempu bikin suka bagai. Jadi iting kami, nande, tuli kena, teruslah berbuat baik, ya kan? Karena suatu saat kebaikan akan datang sama kamu. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, nggak tahu kita kebaikan itu akan datang sama kita. Gitu. Akan datang nggak tahu dari mana saja. Gitu. Jadi bukan karena saya berbuat baik mencari kebaikan lagi, bukan. Tapi saya berbuat baik saja, nggak tahu pas begini ada yang bantu saya, pas begini ada yang nolong saya, pas begini pilkada, ya ada orang yang memanggil saya ikut. Kalau nggak, saya juga nggak punya kemampuan, nggak punya dana, nggak punya banyak hal, nggak punya saya. Abang tahu kan? Tapi nggak tahu ada orang-orang baik yang menolong saya, sehingga hari ini bisa menjadi apa namanya, menjadi salah satu calon wakil bupati pilkada Karo gitu. Jadi saya nggak pernah membayangkan saya jadi calon wakil bupati Karo, tapi adalah ini semua karena kebaikan Tuhan, bang, kebaikan Tuhan dan apa namanya, bagaimana kami mau melayani Tuhan, bang, melayani orang-orang Karo. Hanya itu saja, bang, tidak ada motivasi yang lain, bang. Saya pun jadi wakil bupati, bukan saya mau merampok Karo, tidak ada. Saya hanya mau membagikan hidup saya, mau bekerja, melayani, hanya itu saja, bang. Tidak ada yang lain, bang. Saya ini janji saya ke Bang Iwan Sembiring juga saya bilang begitu, bang. Aku lari ke kemampuanku, di kam pilih aku jadi wakil itu, aku hanya bisa melayani dan bekerja keras untuk sama-sama kita, bang. Saya ingin keutamaan Bang Iwan Sembiring, sarjana hukum, waktu ngajak aku bagai sekundari, bang. Jadi aku maka Ibu Cendana Grina pas di Batam, bang, maka tanggal 11 Mei kami jadi calon resmi wakil bupati Karo yang terpilih dari partai PDIP, bang. Jadi untuk harapan kami, bang, labo malam-malam, bang, aku selalu berpikir simpel saja, make it simple bagai, buat simple, kerjakan dengan baik, ya kita teman di Batam, dan kadang kita menilai apa namanya, berpengharapan kita lalap, punya teknik yang kuat, punya dinamika gitu, punya apa ya, punya dream yang besar gitu ya. Tapi jalani dengan kelembutan, jalani dengan kehormatan, mungkin begitu kali, bang. Ya, oke. Adila aku salah, Mami Nandedo almarhum dari Brastagi juga kan? Dari Nande dari Brastagi ya. Asalnya Ajizahe, bang. Ajizahe kan? Ya. Wah, berarti sesama anak Brastagi pasti kompak antara bupati dan wakil bupati. Kamu setuju kan bahwa kekompakan itu penting? Iya, setuju. Iya kan? Setuju. Iya, oke. Jadi gimana? Chemistry itu dengan Bang Iwan udah sama lah, sesama anak Brastagi ya? Ya, pada awalnya jujurnya aku ketemu Bang Iwan baru tanggal 7 Juli ketika beliau ke Jakarta untuk wawancara di PPPD. Sebelumnya saya belum pernah ketemu. Saya nggak pernah ketemu. Hanya kami baru ketemu 1 bulan ini lah. 1 bulan ini kami berapa kali ketemu di Jakarta. Tapi sebelumnya saya nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu beliau juga nggak tahu saya. Tapi akap kami sebagai kalak Karau, aku tuh rebulang man Bang Iwan. Atur rebulang bagai. Tapi Nina panggil abang saja. Belah awet muda aku Nina. Jadi aku manggil abang, dia tuh ya rebulang. Karena mama aku karena mama tapi manggil abang aja. Bang hanya panggilan pekerjaan begitu. Itu yang begitu. Tapi pasti begitu, bang. Chemistry harus dibangun ya.
kepercayaan, dan aku bilang sama dia, Bang, kalau kami minta sesuatu yang aku miliki, yang aku punya, aku akan bilang nggak punya. Aku orangnya terbuka. Tapi kalau kamu minta kesetiaan, minta kita kerjasama untuk berjuang sama-sama, aku bersedia, saya bilang. Kesetiaan, loyalitas, kemudian berpikir sama-sama, aku bersedia siang 24 jam untuk berjuang karo bagaimana. Tapi kalau kamu minta sesuatu yang lain, saya nggak saya punya, saya bilang pasti nggak punya. Saya jujur apa adanya sama kamu, saya bilang. Dan dia percaya, dan kami memulai ini dari kebersamaan setara bahwa tidak ada yang lebih, tidak ada yang tinggi, Bang. Beliau juga mengaku saya juga tidak punya uang atau nggak punya logistik, nggak punya apa gitu. Hanya berkat Tuhan saja. Saya kira di proses daripada apa ini diizinkannya, ya, diizinkannya Iwan Budi menjadi wakil bupati dan wakil bupati, inilah campur tangan Tuhan melalui banyak orang-orang, Bang, yang kami tidak bisa tahu, ya, banyak orang-orang yang menolong. Itu aja cuman, Bang. Kalau enggak, kami nggak punya kemampuan apa-apa. Iya, iya, iya. Tapi kan merasa itu ya, chemistry itu terbangun dan Ya, apa namanya? Kalau kulihat dari cerita lu, sebenarnya cair sekali hubungan lu dengan Bang Iwan ya. uh, artinya secara apa namanya, secara personal, Yap, uh, iya, kali bubuku, Bang. Aku beli sendiri. Awi depannya bisa sering kali bubuku. cocok, Jadi cocok, cocok. aku memposisikan diri sebagai anak beru. Jadi Yes. aku apa namanya, hormat sama beliau sebagai kalimu buku. Salah jadi berarti kalimu buku. Artinya aku memposisikan diriku, aku anak muda dan saya kena abang, mesti sebagai anak beru. Uka maga kalimu buai, uka maga dahin kalimu buai. Tugasku, Bang. Aku sebagai wakil, aku seandainya nanti Tuhan izinkan kami berkarya, ya aku tetap anak beru, man awang bagaimana kalau anak man kalau sentrum bagaimana, bang, anak beru kalau sentrum, filosofi kami, Bang, bukan melayani kalau sentrum. Rakyat itulah kali bubu kita, mereka adalah tuan, ya, makanya kata Ahok, saya ini adalah anjing pelayan rakyat itu bagaimana, Woi, saya woi. adalah menjaga uang kamu, bagaimana supaya nggak dicuri orang, nggak dimaling orang, saya adalah pelayan kamu, bagaimana kami bekerja dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami pikirkan, Bang, sementara ini. Mudah-mudahan kemarin juga kami bertemu dengan Dewan Gereja Peduli di Rastagi, Jawa Berraman, pesannya juga sama. Adik Banci, Bupati Sokri Bupati, ulah rubat, oke. Ulah dari tabuhan, oke. Harus terus konsisten, saling apa, harmonis lah, oke. Enak kami poin-poin para pendeta menggunakan kami, ya, kami apa namanya, Banci dibangun kami, Bang. Bagus, bagus, bagus. Dan apa namanya, kekompakan lu sebagai wakil bupati dan bupati nantinya, itu saja sudah memberikan harapan yang Ya, luar biasa bagi rakyat kita. ya, Dan saya setuju dengan kamu tadi, kamu sudah mampu menempatkan sebagai anak baru, sebagai adik yang lebih muda, ya, 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 sebagai adik yang lebih muda. Kalau aku ya sebagai teman Dupal, tetaplah pertahankan itu. ya, Karena ya. adat kita mengajarkan kita seperti kami bilang tadi. Anak baru Oke, itu selalu melayani kalibubunya. Tidak ya, ya. apa namanya ya? Jika dia harus mati untuk membela kalibubunya, dia akan lakukan itu. Oke, oke. Dan ketika sesalah apapun kalibubunya, dia akan bela itu Ya, untuk menutupi kalibubunya sehingga kalibubunya merasa tidak malu, tidak ya, tersisih ya. dan sebagainya. Dan saya juga sangat setuju dengan itu. Dan aku percaya ketika kamu menghormati Bang Iwan sebagai kalibubu, maka Bang Iwan juga akan menempatkan kamu sebagai anak beru yang benar-benar berperan, yang Ya, benar-benar sebagai tanda petik juru minum dia, Pak. ya, ya. Ya, juru minum dia itu kalau kita ambil dari Alkitab. Nah, Pak, saya sedikit lebih lanjut mengenai dua hal yang aku rasa penting kita lakukan. Pertama, Pak, seberapa penting menurut kamu hubungan pemerintah dengan lembaga-lembaga keagamaan, agama apapun dia, tapi ya secara khusus dengan GBKP, Pak. GBKP selama ini dalam menangani gempa dan sebagainya, Pak, itu tanpa dikomando, itu bergerak cepat, Pak. Bahkan paling cepat, Pak. Tapi sering sekali tidak didukung oleh teman-teman yang lain. Nah, ini sektor informal. Pemda itu sektor formal.
Bagaimana kamu melihat hubungan yang seimbang, yang saling membangun, yang saling melengkapi, yang saling mengisi, dan akhirnya saling menguatkan demi terciptanya pembangunan tanah karo. Bagaimana kamu lihatnya, Pak? Eh, Kebetulan saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI, ya, walaupun baru semester 1 masuk semester 2 ini di strategic management, Bang. Strategic management itu Ya. adalah suatu keilmuan bagaimana melihat, ya, segala bentuk-bentuk atau segala proses, ya, bentuk proses-proses dari suatu organisasi atau manajemen gitu ya, di dalam suatu spektrum yang luas sehingga tujuan yang kita capai bisa optimum hasilnya, outputnya optimum gitu ya. Jadi misalnya bagaimana agar proses daripada pekerjaan ini berjalan dengan optimum gitu, Bang. Semua dimensi yang berlaku gitu ya. Jadi kita bikin model-model dengan segala bentuknya begitu ya, bentuknya baik dari segala bidang begitu ya. Lalu divalidasi dengan analisa dengan kata-kata dan kata-kata yang benar yang sudah diriset itu, lalu menghasilkan performance namanya, menghasilkan kebijakan yang baik, output yang lebih gitu. Itu memang bidang yang kami pelajari. Nah, hubungannya apa? Adalah bagaimana pemerintahan Kabupaten Karo dengan stakeholdernya, ya, dengan variabel-variabel yang mendukung dia, baik ormas keagamaan, baik LSM masyarakat, baik orang perantauan, baik tetangga kabupaten yang lain, baik apa saja yang mendukung berjalannya pemerintahan menuju performance yang baik, menuju keunggulan yang kompetitif gitu ya. Outputnya apa? Ya itu harus kita pelihara dengan baik, Bang. Harus kita pelihara dan kita harus kembangkan. Kemudian yang kedua adalah kita punya benchmarking, punya contoh-contoh di kabupaten-kabupaten tertentu di Indonesia. Kita ini punya mungkin 450 sekian ya, ada kabupaten kota ya, saya itu. Lalu lihat contoh-contoh yang terbaik itu apa gitu. Apa yang mereka kerjakan? Bagaimana mereka berhubungan dengan para stakeholdernya, kepada ormas-ormas keagamaan itu. Saya kira sekarang ini adalah era-era keterbukaan semua ya, keterbukaan komunikasi. Saya kira intinya adalah komunikasi. Bagaimana membangun komunikasi kepada para stakeholder itu semua untuk saling membantu dan melengkapi gitu. Jadi pemerintahan yang maju, saya suka membaca, Bang ya, tentang kota-kota atau negara-negara yang baik-baik semua itu ya, Finlandia, Skandinavia, Denmark, Singapura, semua adalah pemerintahan yang transparan semua, yang terbuka, yang membuka diri untuk dikritik, yang mau menghargai, masukkan semua daripada berbagai orang dan dieksekusi gitu. Kami kira itu kuncinya, Bang. Jadi maksud saya adalah bahwa gereja atau masjid atau apapun itu adalah merupakan partner kita untuk membangun masyarakat, untuk membangun rakyat, Bang. Saya kira saya sepakat bahwa itu penting sekali dan kami berjanji ya, kami akan lakukan komunikasi yang baik dengan GBKP, dengan gereja Katolik, dengan MUI, ya semuanya buka agar mereka juga punya sumber daya, mereka juga punya resources, mereka punya umat. Ya. Iya, Pak, betul. Halo? Ya. Ya. Jadi saya sangat setuju dengan kamu dan bahkan saya sangat bangga sekali dengan jawaban itu yang yang diharapkan oleh lembaga-lembaga itu pun termasuk BPKP itulah komunikasi, Pak. Komunikasi. Hari-hari kan kita inilah kalau dengan komunikasi itu pasti yang kita lakukan. Tapi kalau komunikasi itu beku, wanita baci terbang, janak adi erbana anak kita, aku saja bebatin, mau kali ini, maka ya mewakili teman-teman lah, Pak, mewakili ya katakanlah kita sama-sama pertuai balku, mewakili GBKP dan juga saya yakin lembaga-lembaga yang lain, Katolik, gereja yang lain, teman-teman kita yang Muslim,
ya teman-teman kiai muslim itu sangat mengharapkan komunikasi-komunikasi seperti itu. Bahkan kalau mungkin nanti suatu saat Pak, ketika kamu sudah memimpin itu, aku berharap juga seperti itu memang Pak. Terima Itu kasih Bang, mungkin bujur ada Bang. juga, ya ada juga APBD itu disumbangkanlah sama mereka sedikit lah, Amin Bang. ya sedikit. Itu bukan mungkin bukan dari nilai uangnya, tapi Ya, makna dari uang itu adalah bahwa terjalin komunikasi. Di Jakarta kan kamu tahu kan, ya. di Jakarta adanya APBD DKI itu yang disumbangkan pada gereja-gereja kan Pak. Setuju, Itu setuju, gereja setuju. kita di Jakarta Pusat misalnya itu, wah itu sejak zaman Fauji Bowo dulu, ya Fauji Bowo itu ada dananya kok, ya ada dananya untuk Ya, apa namanya, ya karena begini logikanya Pak, ketika GBKP membuat jemaatnya menjadi orang tertib, itu kan keberhasilan pemerintah daerah juga, itu aja nih, itu aja ya, loh, patut dong kita mengapresiasi kan Pak, patut kita mengapresiasi. Jadi aku sangat apa namanya mendorong kamu nanti supaya membangun hubungan itulah Pak, membangun hubungan itulah. Dan saya amin. saya Ya Bang, yakin kami sama Pak, teman-teman dengan Bang kita Iwan juga, akan. iya iya prioritaskanlah itu. Itu satu Pak. Yang kedua yang ingin bertanya dengan kamu, ini sebagai kebanggaan kita dari komunitas Karo di antara komunitas-komunitas yang lain. Di Sumatera Utara misalnya Pak, di Simalungun, di Deiri, di Tapanuli terutama ya, itu sudah ada sekolah unggulan. Bahkan kalau di Tapanuli itu apa namanya Pak Luhut Panjaitan itu, Institut Del itu adalah yang terbaik. Aku pernah bertanya sama ponaan kita itu ya, dia D3-nya di Del, kemudian S1-nya di salah satu perguruan tinggi lupa saya di Pulau Jawa. Saya tanya, kamu lebih suka mana, lebih enak mana, di perguruan tinggi negeri Pulau Jawa atau Del? Dia bilang dengan cepat Del. Itu menandakan bahwa standar dari sekolah itu luar biasa, di Indonesia ini luar biasa. Maka pertanyaanku, apakah kamu terpikir juga di eramu nanti ketika kamu terpilih sebagai Iwan itu benar-benar akan berdiri sekolah unggulan kita itu? Ya, memang sudah banyak masukan-masukan kepada kami sebelumnya juga, bukan karena terpilih ini Bang ya, kita sebagai apa namanya, sebagai orang-orang Karo di Jakarta begitu ya, kita sering diskusikan kan. Memang orang Karo itu unik gitu ya, unik ya. Apa namanya, selain daripada Muhammad dan sebagainya, tapi kekurangan kita dari suku yang lain adalah kita belum bisa grup, maksud bisa single fighter semua, single fighter. Kita belum tipe grouping, belum tipe untuk bersama-sama membangun usaha, belum. Banyak gagal. Kurang sini kita masih saling tidak percaya kita orangnya saling mengamati. Kalau individual oke, individu, tapi untuk grouping belum. Nah, membangun sekolah itu butuh biaya tinggi Bang. Kebetulan kami sama Mama Josephine, Nora di rumah, kita punya sama kawan-kawan punya sekolah internasional di Depok ya, namanya Interview and Highfield. Sudah mulai dari tahun berapa? 2012 ya, sudah 8 tahun ini ya. Sudah bangun sekolah 10 tahun enggak? 10 tahun, 8 tahun dari sampai SMP ya, SMP SMA. Itu dibutuhkan orang memang apa ya, memang sekolah itu memang dibutuhkan teamwork bersama, ada orang yang nggak hanya modal big bangunan, tapi ada orang yang memang tulus hati membangun itu dan sama-sama kira apa yang dikatakan oleh orang tua kita, orang pintar-pintar Bang. Jadi saya masih ingat dulu ya, saya dulu di SMA Negeri Pak Medan gitu ya. Lalu saya punya grup tahun 90-an, 80, 87 sampai 90 itu SMA 4, SMA 1 Medan gitu ya, SMA Negeri itu guru-guru itu banyak orang Karo Bang, guru fisika, guru kimia, Pak Subati, Pak Ginting, Pak Ibu Karo itu orang-orang banyak sekali pintar-pintar itu untuk mengajar gitu. Nah, saya kira di USU juga banyak sekali orang-orang Karo jadi guru. Dan memang kalau mengajar itu punya dedikasi, memang sungguh-sungguh gitu loh. Nah, saya kira saya berharap kemarin dulu pernah saya dengar katanya Yayasan Jamin Ginting mau membangun sekolah unggulan, apakah pertanian atau apa di Suka. Ya, kita kan kemudian ada
kepada apa namanya penerusnya ya. Kalau mereka ada punya sekolah unggulan, saya akan kerjakan itu. Tapi saya pribadi saya sudah bicara sama Bang Iwan, kita punya program nanti adalah 100 orang pemuda pemudi terbaik Tanah Karo kita biayain untuk mereka dari SMP terus dibiayai sekolahnya, susunya seperti apa supaya bisa mereka harapkan ada 100 orang pemuda-pemuda Karo yang bisa ikut akabri apa namanya itu akmil, akpol atau kampus dibiayai oleh Pemda gitu Bang, yang benar-benar orangnya rajin, taat beribadah untuk jadi role model Bang. Jadi sebenarnya untuk membangun sebuah bangsa atau sebuah suku itu adalah dibutuhkan role model, dibutuhkan teladan. Dan harus dibiayai oleh Pemda, Bang. Orang tua dibiayai Pemda, makannya, sekolahnya semua, biayanya semua, dan mereka sampai tamat. Dan itu kami pelajari dari Belitung. Saya pernah dulu KPI Mamre di Belitung ya. Wakil bupatinya bicara seperti itu, mereka biayain sampai cari beasiswa ke luar negeri, Bang. Sampai ke luar negeri. Difasilitasi oleh Pemda, Bang. Jadi saya kira terlalu banyak contoh-contoh kabupaten yang bagus itu kita tiru saja sebenarnya, kita tiru dan kerjakan. Betul. Mungkin kalau belum bangun sekolah unggulan kan butuh biaya banyak ya, investornya gimana ya, butuh proses waktu. Tapi saya kira untuk tahun pertama nanti kita berjanji akan 100 orang putra putri terbaik yang akan kita minimum 100 orang itu, minimum 100 orang kita biaya dari Pemda untuk mereka dari SMA itu sudah disiapkan untuk masuk skala apa ya, sekolah-sekolah perguruan yang terbaik lah. Terus bantu itu. Begitu Bang. Bagus. Jadi kalau sekolah unggulan itu apa namanya diteruskan kepada teman-teman kita yang sudah pernah membimbingkannya seperti Yayasan Jamin Ginting tadi, gitu ya. Didoronglah itu, difasilitasi lah itu supaya mereka meneruskan itu ya Pak. Saya sangat setuju sekali. Dan yang paling menarik yang kamu katakan tadi, kita kan memberikan apa namanya, memberikan bantuan. Pemda akan memberikan bantuan bagi 100 orang terpilih, anak-anak muda kita. Ya, yang penting mereka mau. Sampai mereka lulus apa namanya S1 barangkali ya Bang, sampai lulus S1 dan itu Pemda yang memberikan. Wah, ini sesuatu yang sangat baru ini Bapak. Ini sesuatu yang sangat baru ini yang kamu sudah pikirkan seperti ini. Ini luar biasa sekali, luar biasa sekali Bang. Ini apa namanya? Saya kira begitu nanti ide ini kamu munculkan, orang Karo dari seluruh dunia tadi itu akan membantu kamu. Optimis dengan hal itu. Oke Pak, terakhir nih untuk sesi kita yang ini masih banyak lagi sesi-sesi kita, gitu kan? Iya, siap Bang. Untuk ini, kita tahu bahwa di 15 atau 20 tahun terakhir ini, Pemda Karo itu selalu kita dengar apa tidak bisa dipisahkan dengan money politik. Itu satu sisi. Tapi di awal tadi kamu sudah berkata bahwa Tuhan memilih anaknya untuk rencananya. Jadi dua kekuatan ini. Selama ini kita lihat ini yang lebih kuat. Ini lebih kuat. Tapi begitu kamu muncul sebagai calon wakil bupati, ini kan munculkan kekuatan kekuatan tangan Tuhan tadi, ya, kekuatan tangan Tuhan tadi. Nah, kalau kamu analisa, kalau kamu bandingkan kekuatan ini, Pak, dan aku tahu karaktermu itu aku tahu kamu akan selalu bersih sampai seterusnya nanti ya, itu dia. Berapa tinggi harapanmu akan menang, akan terpilih, Pak? Ya, kebetulan kami juga kuliah Bang ya. Kuliah strategi manajemen gitu ya. Saya berharap bahwa untuk mengubah masyarakat yang sudah politik dengan uang ini tidak gampang. Ibu Megawati sebagai ketua umum pada waktu tanggal 11 kemarin mengatakan jangan korup. Ya. Jadi seberapa besar harapan kami untuk menang, kami kira kalau kita sepakat semua untuk perubahan ini Bang ya, untuk perubahan ini, saya kira saya membagi 3 kelompok Bang. Ada 30% rakyat yang memang masih susah di 30% ini dia maunya uang. Kalau nggak mau pilih ada uang, nggak usah pilih gitu. Ini analisa saya pribadi ya. 30% lagi adalah
orang yang pro perubahan, anti manipulasi uang. Benar-benar mau 50% ini. Yep. Ada distance ini 40% lagi nih yang masih ambivalen, ya. Dia memutuskan ini berdasarkan daripada siapa profilnya, mana bukti dia, apa track recordnya, apa yang dia sudah kerjakan selama ini untuk keluarganya, bagaimana keluarganya, bagaimana sifatnya, bagaimana dia membangun pekerjaannya, terus apa yang sudah bisa dia berikan. Ini janji palsu atau janji bohong. Saya kira orang itu sangat sensitif sekali, sangat peka sekali. Tapi kalau kita bisa memang tampil apa adanya, udah ketuakan, memang harus rendah hati. Bagi Karo kita Muhammad barangkali saya kira orang Karo juga punya insting yang kuat sekali. Orang Karo itu orang pintar, orang yang cerdik sekali, ya, orang yang tangguh gitu ya. 40% ini adalah target kami. Kalau bisa 30 plus 40% ini, ya ini target kita, Bang. Ini yang akan kita kelola bersama-sama dengan tim kemenangan nanti. Bagaimana mengelola 30 plus 40% ini, Bang. Jadi feeling saya adalah rentangnya adalah kemungkinan menang ini adalah sekitar 50 sekian sampai 70 sekian. Jadi rentangnya seperti itu, Bang, ya. Jadi 30 40 ini 70, tapi rentangnya adalah di situ, Bang. Sekitar kalau mau menang 50 plus 70 ini, Bang. Ini apa sampai 70 ini rentang yang harus kami kejar. Bagaimana mempercayakan kepada 40 orang ini, orang perantauan, orang yang nggak punya pilih, tapi orang mengubah dirinya dari kampung, dari Jakarta, untuk tidak manipulasi uang, dan mari kita sama-sama membangun itu, Bang. Saya kira kalau kami adalah tim Huli, kalau si Bujur, kalau si Labo gitu, berdebat, Labo kali, kita hanya ingin seperti Thomas, Bang, ya, kita minta bukti. Cocok natanya makanya itu, oke. Tapi di go, memang iya, IP korban kena bagi orang tua tanah deta. Cuma iya, sekolah anak-anak masih ingat sesuatu dalam masalah Maranatha, itu ayah daripada Profesor Lukas UGM itu, anaknya 9 ya, dibilang apa? Anakku sekolah, anakku sekolah, kau takal kue pekudayakan begitu. Itulah orang kalau dimenjolkan anak. Ya, itu ayahnya Profesor Lukas Sembiring di suatu majalah saya baca 10 tahun lalu, itu sangat itu. Bila anakku sekolah, takal kue pekudayakan, kerau kue pekudayakan anakku sekolah. Itu orang Karo. Nah, kalau kita ada sebagai seorang pemimpin datang kepada mereka, saya bilang, Bapak, andai, Bibi, Mama, Mami, kami mau melayani, Enda dahin kami, Sapatidu, orang Karo akan bantu, Bang. Saya berharap ke depan ini dalam tempo 3 bulan ini akan banyak lagi orang-orang Karo di mana saja yang akan mencari pemimpin yang bisa membawa gerbong perubahan ini, Bang. Perubahan Karo ini bukan milik saya, bukan kita semua, tapi sama-sama kita semua, sama kamu juga membawa gerbong ini, dan evaluasi kami, kontrol kami nanti kalau sudah berkuasa, ya, supaya kami bisa bekerja dengan benar gitu ya, dan open transparan semua. Saya kira kalau Karo adik kita terbuka dan transparan, akan mudah-mudahan berdoa sama Tuhan dengan kerendahan hati untuk rukun kita kerina, ulah sombong, ulah kami KP si terjadi, si serahkan mandibata, dilakukan yang terbaik, Bang. Kami pasti Tuhan galangan asa masalah, Bang. Jadi berkat Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita, Bang. Jadi politik masalah, tapi saya percaya berkat Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Kunci kuat, Bang. Iya, bagus sekali, Pak. Bagus sekali, Pak. Kamu suka nyanyi nggak, Pak? Nyanyi lagu Karo maksudku. Suka nyanyi lagu Karo? Oh, itu, Bang. Suka nyanyi lagu Karo nggak, Bang? Aku saya suka mendengarkan saja, Bang. Suka mendengarkan, tapi mati, kan? Kadang-kadang kalau sendiri aja, Bang. Pertama lagu yang paling saya suka Gadepari sama Robi Ginting, Bang. Kamu lagi dua ini, Robi Ginting sama Jaga Depari, itu kesukaan saya, Bang. Oke. Kenapa aku tanya, Pak? Karena begini, Pak. Ada juga satu kelompok dari masyarakat Karo ini yang menurut saya selalu kurang diperhatikan, terutama oleh Pemda. Kelompok tokoh adat, tokoh budaya, tokoh gendang itu. Jadi yang seruling Karo itu, kan kamu tahu itu ya. Itu mungkin ada beberapa orang lagi itu, tapi kalau itu tidak pelihara, nanti suatu saat
apa namanya, gendang karo yang asli itu bisa-bisa nggak ada lagi yang bisa mainkan, Pak. Ya kan? Toko apa, gendang lima sidalanan, bung penganak itu, Ya. Pak. Ada itu. Kemudian satu lagi, Pak. Tokoh-tokoh pencipta lagu, Pak. Kamu tadi suka lagu Robi, kamu bilang kan? Lagu Robi itu kan sebagian bukan dia yang ciptakan, sebagian besar bukan dia yang menciptakan. Di Karo itu sekarang, Pak, ada namanya organisasi pencipta lagu Karo se-Indonesia, Pak. Itu apa namanya, gagasan Minola Sebayang itu. Kan teman lu itu Ya. di Abang. HMKI. HMKI. Ya, 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 bukan teman Bang. HMKI. Beliau sekretaris penasehat, Bang. Sekretaris penasehat. Ya. Iya, sekretaris penasehat. Nah, maksudku begini, Pak. Tadi aku sudah mendengar bagaimana komitmen dengan lembaga-lembaga budaya, lembaga agama kita. Ya, itu yang formal. Tapi pesanku, Pak, di samping kepada guru-guru kita yang terpencil, juga petani-petani kita yang selalu membutuhkan kepastian pupuk itu tidak palsu gitu, dan juga supaya dia bisa menjual hasil pertaniannya itu, dan juga teman-teman kita para pencipta lagu yang menciptakan keindahan. Dan satu sisi lagu Karo itu kan identitas Karo itu kan. Coba kita bayangkan kalau nggak ada lagi lagu Karo. Ya, nggak ada lagi apa. Seperti Jaga Depari kami bilang tadi. Ya, Jaga Depari. Ada Ersada Sembiring, ada Verly Sitepu. Verly Sitepu itu kan kamu tahu kan, itu apa namanya, pengarang lagu Tersempurnakan Bergah. Itu. Iya, iya. Nah, ini pesanku, Pak, nanti kamu berkomunikasilah dengan mereka juga, Iya, supaya iya. bisa juga apa namanya, supaya mereka juga Harus, Bang. merasa benar-benar orang Karo yang dihargai. Mereka ini kan orang-orang kreatif, orang inovatif dalam mencipta lagu itu, ya, Pak, ya. Ini juga ya kamu rangkulah. Dan juga guru-guru olahraga kita itu, Pak, apa namanya, guru olahraga. Dari Paribudi itu ada seorang guru yang sangat komitmen sekali untuk mengajari siapapun menjadi juara gulat. Namanya Nasional Barus, Pak. Ya, itu. Dan tokoh adat tadi Malam Ukur Ginting. Aku sudah wawancara dia, kamu lihat nanti secara spiritual. Aku sebagai abangku, sebagai temanku, aku sarankan kamu merangkul mereka semua, Pak. Ya. Amin, amin. Terakhir, dan memang kita sudah, sudah ada memang, Bang. Sebentar dulu, Bang. Sudah ada memang kita juga seniman dan olahragawan ini memang kita kembangkan, Bang. Karena Bung Karno dalam bukunya di Revolusi Indonesia mengatakan bahwa hidup ini bukan hanya masalah perut, tapi adalah menikmati alam dunia, keindahan dunia, seni. Seni itu harus menjadi dorongan kita. Mengapa Prancis itu maju, ya karena seni lukis, seni patung, seni itu harus disikapkan. Seni musik ini harus suatu bangsa atau suatu era ketika dia melupakan akan seni, Bang, maka sebenarnya itu tertinggal sekali. Makanya negara Singapura seninya tinggi sekali, mereka Hong Kong seninya tinggi sekali, ini itu seninya tinggi sekali. Dan ini memang dan kita percaya bahwa para seniman, para olahragawan itu adalah mereka mengorbankan waktunya, mereka dapat given, ya, dapat anugerah talenta dari Tuhan yang nggak bisa semua orang miliki. Jadi itu harus di-maintain, harus dipelihara, Bang, karena mereka meluangkan waktunya, hidupnya untuk seni dan olahraga atau seni musik, seni tari atau seni yang lain-lain juga. Ini harus diperhatikan karena mereka adalah orang talented, Bang, orang yang talenta dan khusus, Bang. Ini harus memang diperhatikan oleh Pemda agar mereka sebagai apa namanya yang mendapat anugerah khusus itu, ya, mereka anugerah khusus itu seni itu sendiri. Betul. Talenta khusus. Betul, Pak. Talenta khusus ini mereka diwongkan bahasa Jawanya, dimanusiakan bahasa Indonesianya, dimanusiakan sehingga mereka bisa mengerjakan yang baik. Jadi perubahan Karo ini tidak hanya oleh pemerintahan saja, tidak oleh orang teknokrat saja, orang berpikir bukan, tapi juga oleh seniman-seniman, para olahraga bersatu padu semua, ya, kayak kami bilang tadi, untuk membangun Karo yang berubah, orangnya sehat, apa namanya, lagu-lagunya atau apa spirit ya, memotivasi spirit itu adalah karena juga dari musik, Bang. Kami setuju sekali dan itu adalah prioritas yang kami sampaikan. Saya sudah bicara dengan Bang Ramona, nah ini penting sekali, Bang Ramona Purba, seorang seniman yang legendaris, ya. Kita bilang nanti kita akan siapkan suatu tempat nanti di Brastagi atau di Kabanjahe seperti di Bali. Kita ke Bali, kita udah tahu kita mau nonton barongsai jam 3 sore akan ada barongsai di sini, gitu kan. Itu hari Sabtu Minggu ada acara di Tahura, mungkin di mana saja,
acara karo, tari karo, ada drama karo, ada musik karo, udah ada jam-jamnya. Jadi ada turis dari Medan, dari mana dia tahu. Ada nggak ada penonton harus tampil di situ. Kita harus profesional, harus disiplin. Ini sudah saya bicarakan dengan beberapa seniman ya, agar untuk menampung istri mereka, ada tempat mereka, ada gedung olahraga yang baik, ada ini Anthony Ginting bulu tangkis sudah bagus ya, Abang Robert angin-angin sebagai Billy angin sebagai olahraga yang sekarang ya, teman kita juga ya. Itu sudah bagus sekali. Ini kita kembangkan lagi. Apa yang sudah bagus dari seni dan olahraga yang dikerjakan oleh abang-abang kita sekarang ini, kita kembangkan lagi, lebih bagus lagi, supaya banyak orang-orang karo di dunia, Bang. Ini mungkin. Jadi maksud saya bahwa mari sama-sama kita bersama kasihkan masukan ide-ide. Kami siap untuk kritik, kami siap untuk menerima masukan-masukan dari siapa saja yang positif ya, yang konstruktif dengan cara-cara yang sopan dan santun dan gua kita kalak karo lah. Tunggu makanya harus amat siangken kita ya sekerjakan seras-seras ulah merau-rau bang. Orang karo suka merau-merau bang, suka marah-marah ya nggak boleh lagi ya. Kita etika komunikasi yang baik, lalu kita kerjakan dengan baik-baik. Saya kira banyak sekali orang-orang karo yang akan mau membantu kita bang. Bahkan di Brastagi ada seorang Kam Karo-Karodai, pelukis sealiran dan selevel menurut aku dengan Basuki Abdullah. Pak Torong ya, Pak Torong ya. Pak Torong, Pak Torong, itu maestro itu bagus. Maestro, ya. Maestro, Kamrang juga. Nanti dia. Penyanyi juga. Penyanyi juga. Nah, saya punya ide bang, adalah seperti Bali ya. Bali itu sumber daya manusianya luar biasa sekali, dikasih talent sama kayak orang Karo, kan sama-sama. Orang Karo kan orang Hindu dulu bang, Hindu. Jadi Karo juga harusnya sama seperti Bali, artinya gini, kita harus bikin klaster-klaster. Artinya ini klaster pertanian. Apa seni yang di sana? Kayak di Bali ada seni perak. Apa di sini lagi? Ada layang-layang. Apa sini lagi seninya? Mungkin dari bambu. Sini apa lagi? Patung. Harus kita ciptakan bang. Dari kecamatan ke kecamatan 17 ini tidak hanya petani saja, tapi harus ada seniman bang. Jadi begitu Danau Toba jadi kota wisata, Tanah Karo juga harus siap menjadi daerah yang paling sejuk. Tadi saya tadi pagi ada telepon dari mama kami Nelson Plawi, saya juga belum pernah ketemu, di telepon Melbourne, telepon menceritakan bagaimana antusiasme mereka terhadap perubahan Karo, dan dia bilang tidak ada seindah daripada Tanah Karo dibanding dengan Melbourne. Hawanya bagus, ada jogging-tracknya, olahraga mereka bayar, mobil banyak. Nah, ini Kabupaten Karo adalah anugerah dari Tuhan bang. Tanah Karo semalam kita begini. Ini harus dibangun. Bagaimana ada orang dari Medan dia capek gitu ya, kerja Senin sampai Jumat, lalu dia ke pagi ada jogging track yang bagus, ada halaman luas gitu ya, ada tempat udara, dan dia minum kopi apa semua dari Karo, minum teh dia, lagi ke Medan lagi hanya untuk setelah olahraga hari Minggu. Kita bisa mencari alternatif usaha kan pendapatan PAD kita bang. Harus begitu, tadi kami diskusi banyak dan itu harus kita ciptakan bang. Apa yang baik dari Melbourne, karena nanti bikin, kalau seandainya terpilih, bikin sister city bang ya, sister city antara apa, ya kita ciptakan, kita ikutin semua yang baik-baik bang, seperti yang kami sampaikan tadi, seni, musik, kemudian apa orang-orang Karo yang tadi perkolong-kolong juga ya, semuanya harus kita rangkul dan kita buat ide baru bang, nggak bisa lagi seperti yang biasa harus terobosan baru. Ya, bagus sekali Pak. Jangan kamu lupa juga potensi wisata pemandian air panas yang ada Laut Debuk dan Raja Bernang. Raja Bernang ke sana lagi, dan di situ saya dengar ada satu restoran yang sedang dibangun oleh pemiliknya itu Turangdo Guru Surwati, OC Cafe itu juga punya tujuan untuk mengundang wisatawan dari Bali. Dia pernah tanya pada saya, apa kuncinya supaya bisa laris restoran ini? Aku bilang, kau bersihkanlah WC-nya. Aku bilang gitu. Kebersihan, keramahan, kemudian keramahan. Kemudian ada negara-negara tertentu bang, Jepang ya. Saya mungkin ada 10 kali ke Jepang bang ya. Lihat namanya kebersihan dan tulus hati bang. Mereka hormat sekali sama kamu. Dan jujur sekali dan bersih, semuanya bersih semua. Saya kira satu hal lagi program saya kemanusiaan tadi yang kita people tadi yang kita ubah adalah kebersihan bang. Kebersihan itu harus di mana-mana bang. Orang Karo itu sebenarnya sangat menghormati tamu bang. Kalau Karo lah buat ya menghormati tamu, tapi harus bersih bang, harus jangan kotor, harus bersih semua, maka ada banyak tamu bang. Saya kira apa yang abang bilang tadi itu sudah benar sekali ya. Kebersihan itu harus jadi apa? Satu menarik bang, ada saya dengar
Kabupaten Samosir, Kabupaten Baru, mereka itu kebersihannya join sama perusahaan internasional bang dari Eropa, ISS bang. Jadi semua kayak di kantor-kantor Jakarta ini ya, semua para petugas bersihannya menerapkan standar internasional bang. Dan sekarang di Samosir sangat bersih sekali bang. Saya kira Pemda Karo juga begitu, bekerjasama dengan perusahaan internasional, ya kontrak begitu. Lalu yang pekerjanya dari orang Karo, tapi sudah punya standar bang. Berdiri, kamar mandi yang rapi, semua bersih, itu semuanya saya kerjakan dengan baik. Dan Samosir, saya dari tahun lalu ke Samosir, ya, daerah wisatanya sangat ramah sekali dan sangat baik sekali bang. Saya kira apa yang baik dari daerah lain kita tiru dan kita terapkan bang. Ya, amati, tiru dan verifikasi, itu saja. Betul, betul. Dan kata kuncinya yang palku, belajar dari yang lain, eksekusi segera. Segera ya. Konsep sudah banyak bang, konsep sudah banyak, tinggal eksekusi. Ya, eksekusi kan. Pada akhirnya yang membedakan semua itu adalah eksekusi. Eksekusi, that's right bang. Bujur Melala pas percakapan tak. Bujur bang. Terakhir kau coba sampaikan harapan dukungan masyarakat pemilih Tanah Karo supaya pemilihan ini nanti apa yang kamu harapkan? Ya, harapan kami, aku Budianto Surbakti, aku Bebede Semiring Pelawi, Kempu Giting Suka, asal kuta kami Juhar Nari asal Nang Lawan, Nande Kuta Brastagi asal Aji Zahe. Kami sebagai salah satu calon wakil bupati dengan Abang Iwan Semiring Depari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berharap ada lahir pemimpin Karo yang rindu akan Karo yang lebih baik, perubahan Karo yang lebih baik, membangun sama-sama semua, kita semua, bukan hanya kami saja, tapi kita semua, hindari politik uang, hindari korupsi, bangun spirit yang luar biasa sebagai Marahaen, sebagai patriot bangsa orang Karo, sebagai Marahaen, ya, Marahaen sejati, ya, cinta Pancasila dan bekerja keras bersama kita semua. Kami harapanku mankam orang tua kami ICP Kameringan, ajar rindu kami anak-anak Andu, abang-abang kami Gerina ICP Kameringan, ajar rindu kami agak rindu Gerina, kelabanci kami melayani Kutanah Karo alu muhuli. Saudara kami menanggung kekurangan kami, tapi adi kami adi ras kita Krina, rungu kita Krina, sedahi kena nenda alu kini bujuran, alu ketetusan dan lalit motivasi sedeban angkap kami lalit masalah terselesaikan selaku kita kalak Karo. Enda makap kami pengharapan pertoto kita gelah Krina proses enda berjalan dalam alu menghuli tanggal 10 Desember dan ulalit sila payo isi dalam kita gelah gelar debat KP Termulia dan Kabupaten Karo sebagai Karo semalam malam ateta Krina malam ate kalak sireh malam ateta bawa anak kemputa pagi enda ngenca pengharapan geluh ta enda terbatas umur ta, tapi anak kemputa pagi ingatlah kita sebagai kalasi menghuli, kalasi bujur malam ateta pagi nandingkan donenda enda maka kami perlu sibar donenda sambil dengan pagi tapi dibanci anak kemputa pagi remulia gelar Tuhan. Enda kita harapan kami bang selaku calon wakil bupati Kabupaten Karo yang telah terpilih di rekomendasi PDIP. Bujur bang. Bujur Melala Ibalku, Bujur Melala, semua kita berdoa supaya sukses. Bujur bang, salaman kakak bang, sama beberapa kami. Oke, Palku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin bang, bujur. Amin. Merdeka. Palku. Merdeka.